Pengelolaan sampahnya itu dengan semacam mungkin ada risetnya sendiri dan ada teknologinya sendiri dikembangkan sehingga memang tidak ada bau sama sekali. Jadi tempat rekreasi juga gitu. Orang nggak merasa bahwa itu jijik tempat gitu, sampah pembuangan gitu. sampah. Kalau di kita kan tempat pembuangan sampah, timbunan sampah kan, wah. Ya, kontrolnya itu jadi kelihatan dari truk masuk, kemudian pembakarannya, suhu di pembakaran itu berapa, ini yang berapa, Terus itu sangat panel kontrolnya. Panel kontrolnya itu luas banget. Nah, situ salah satu yang kita lihat adalah, nah di kota itu tuh ada ini memperkenalkan autonomous vehicle, ya, autonomous kendaraan otonomis yang untuk public transport. Maksudnya nggak diapa-apain, maksudnya secara otomatis gitu ya? Betul. Ya, jadi memang dia jalan sendiri. Nggak pakai sopir. Sekarang kan kereta kan ada yang kayak gitu. Kereta kan kayak gitu ya. Itu kan jalur di rel. Ini di jalur jalan biasa. Umum. Jalan biasa. Jalan aspal gitu ya. Betul. Yang campur dengan ada sepeda motor, ada mobil lain, ada kendaraan seperti itu. Nah, ini bus, memang busnya nggak gede ya, kayak bus kayak di sini kayak Elf kayak gitulah ya. Segede itu public transport dan banyaknya memang sibuknya itu karena banyak pekerja dan juga mahasiswa ya di situ melayani publik sana. Nah, itu sudah diprogram, jadi diprogram dulu. Kemudian di bus itu sendiri ada banyak perangkat untuk sensor dan sebagainya, sehingga dia bisa jalan sendiri. Hanya saja karena peraturan di Shanghai, di kota, bukan Shanghai ya, kota itulah, dari World Kota itu mengatakan untuk sisi safety tetap harus ada operator yang duduk dekat sana kayak gitu. Jadi mobilnya jalan sendiri karena ada radar, ada di sini kita bisa sebenarnya kita bisa melihat di layar itu ada kendaraan lain di sebelah kita bisa kelihatan. Ada bus, ada mobil kecil, mobil biasa itu kelihatan karena ada banyak kamera di samping-sampingnya. Depan juga seperti itu. Ya kayak gitu. Kemudian kan sudah pakai semacam GPS, sudah di-track jalannya seperti itu. Seperti yang akan jalan di IKN itu bukan ya? Iya. Jadi IKN tuh ngambil dari sana ya, dari China ya? Kira begitu. Pinjam dulu kan? Pinjam dulu dari sana. Nanti kalau seandainya ini, ya sebenarnya sih teknologi itu sudah ada. Cuma di sana sudah canggih dan sudah beroperasi. Udah benar-benar diterapkan, udah jalan. Kalau kita kan baru akan, ya udah mulai diterapkan, tapi masih baru gitu ya. Betul. Jadi ya dia lebih ke menonjolkan sisi kecanggihan artificial intelligence sama sistem informasinya ya seperti itu. Dan kita juga bisa tahu kalau dengan naik itu karena ada rutenya sendiri, kita bisa menentukan minta stop di sini, naik di sini, stop di mana pakai alat aplikasi kita sehingga kita bisa menentukan di mana minta dijemput dan sebagainya. Nah, ada kemungkinan, untuk kemungkinan itu juga kita bisa minta rutenya diubah. Oh. Jadi kalau kita pesan berapa, kalau sudah berapa orang, kita bisa minta order sendiri untuk nganterin kita kemana. Jadi kayak taksi, cuman harus ada kebanyakan, kita kan minimum 6 orang misalnya kayak gitu. Itu bisa di order. Jadi gitu. Kayak charter lah gitu ya. Jadi untuk, ya itu juga, ya itu sebenarnya sih kecanggihannya, jadi tidak di jalan atas rel yang sudah di-define ya, sudah ditentukan relnya ke sini. Kalau rel kan berarti kayak tram gitu kan, lewat situ pasti gitu kan. Kalau ini enggak, bisa diprogram, bisa diatur, dan jemput sana di sini, nanti sistem yang akan menjawab. Iya. Bisa. Benar-benar advance banget ya, maksudnya. Ya. Kita kan juga. Ya, itu mungkin nggak tahu itu sisi dari artificial intelligence atau sistem informasinya yang dia memang jadi menonjol di situ saat itu, dan sistem bagaimana robotik di mobil tadi itu. Nah, di mobil itu, yang pabrik mobil itu juga begitu. Jadi satu kali rangkaian jalan pabrik itu kan biasa ya, bisa satu ini terus kayak transfer ban gitu, jalan sini, ada pressing body di sini. Semua yang di pressing body taruh aja di situ. Tapi di program, sudah masuk ke dalam program,
ini mobil apa, variannya apa, jenisnya apa, kayak gitu. Nanti pada dia saat jalan di sini, dia berhenti pada saat ini membutuhkan apa, ini yang masuk. Ada robot yang akan mengaturkan ini mobil jenis ini komponennya ini yang datang, komponen ini yang datang, ini yang datang, kemudian ini yang dipasang. Nanti kalau selesai ini itu bergerak lagi ke sana, lagi sana, tempat lagi. Nah kalau ini mereknya lain lagi nih, variannya beda kayak gitu kan. Ini kebutuhannya lain lagi gitu. Jadi si robotnya ngambil komponennya yang beda lagi kayak gitu, seperti itu. Jadi enggak, tapi di satu rangkaian, bukan satu jenis gitu ya. Misalnya jenis Innova apa, satu jenis itu diproduksi dulu kayak gitu. Enggak. Jadi bisa kayak kesana kayak random. Bisa apa aja jalan gitu. Satu jalan di sini tok terus lihat. Nah ini buat diekspor nih. Tahunya gimana? Itu setirnya nggak di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan. Padahal itu ini di satu rangkaian ini. Ini mobilnya lebih kecil. Oh ini mungkin buat merek ini. Oh ini di sini. Oh, ini berhenti di sini. Oh itu ada baterai mau dipasang. Oh ini berarti EV. Yang tadi bukan. Oh. Jadi bisa benar-benar random dong ya. Nah itu kecanggihannya artificial intelligence-nya dia pakai. AI, sistem informasi dan sebagainya. Itu yang pakai. Dan itu bagaimana robot ngambil parts itu semua plek jalan. Orangnya tinggal lihat, memastikan cek sudah. Waktu masang posisinya begitu, ngelasnya juga udah sesuai dengan program. Berarti udah ketinggalan dong ya pabrik mobil kita di sini. Nah, kan, makanya jadi inden kan, inden jadi lama yang bikin kita. Iya ya. Karena dibikin dulu ini, padahal yang permintaan bukan ini. Gitu. Iya kan? Salah. Bikin lagi dulu ini dulu dipasang dulu kayak gitu. Nah kalau sudah model kayak gitu kan, dia tinggal melihat kebutuhan untuk mana pabriknya bisa supply cepat gitu ya. Dan ya kira-kira 46 detik keluar satu mobil. Artinya apa? Jadi kita pesan besok jadi. Berarti kurang dari 1 menit satu mobil ya? Ya. Sehari berapa mobil keluar? Nah, nggak berarti begitu juga, karena tetap di situ tuh harus ada yang ngontrol, ngawasi orang supaya nggak ini ya. Kalau ada apa-apa bisa cepat. Ya, akhirnya mereka bisa selalu ada break yang diatur. Tiap 2 jam break. Break berapa lama? Break itu ada yang mau ke toilet, mau kemana, cuci muka, mau apa, balik lagi minum kopi, ambil kopi, balik lagi kayak gimana. Diatur berapa jam untuk break, berapa jam sebelum. Jadi selama itu mereka nggak boleh ngapa-ngapain ya? Kalau pas kerja mereka udah harus di situ untuk ngawasi bener nggak jalannya. Walaupun mereka kerjaannya tak lihat ya, dia masuk ke pabrik itu, misalnya masang kan udah robot tuh naik baterai datang tuh set dari sini, terus ini kan jalan terus rangkaian, baterainya udah set gitu, nunggu di sini, ya udah masuk sini, terus ininya berhenti sini, baterai sini, terus nah lepasin set naik gitu kan, terus orang kan tinggal di klub sana, cukup, udah selesai, jalan lagi kayak gitu kan. Ya kalau nggak boleh ada yang berhenti karena kalau orang kayak gitu. Iya. Kalau yang buat ngelasnya ya udah semuanya weldingnya udah robot itu semua ya. Ngecatnya juga robot, ini baru pilihan warnanya random. Nggak semua warna merah semua, nanti warna ini lewat itu enggak juga. Iya, udah lebih ini ya. Terus ditandain lagi. Belum bisa kebayang sih. Makanya gue juga bingung ya. Tapi ini, ini kita pamer buat tour ini kita dipamerin kecanggihan mereka ya. Kecanggihan artificial intelligence atau kecanggihan dari mereka lah atau dari kecanggihan dari sistem informasinya mereka, otomasi. Oh diajakin juga buat nonton itu kok ngelihat bikin kopi. Sederhana kan? Tapi kita mau pesen kopi berapa gitu. Tinggal ini mau pakai gula, ini pencet ini emang berapa, ini tambah ini apa enggak, ada lagi ya pesen tag. Dasarnya apa, terus mau tambahin apa sih cuma segitu. Tambah Nah, aku pesen yang agak bingung sedikit. Oh, iya kan?
aku pesen apa malted salted apa salted roti gitu, mana egg atau apa, kalau campurin semua kopi tapi macam-macam rasanya kayak gitu. Nah, gimana sih canggihnya? Itu satu mesin bisa terima 2 order sekaligus, beberapa order, bahkan bisa dikolek 6 order sekaligus, nanti baru nanti bisa dibikin gitu, baru dibayar gitu kan. Kan kadang-kadang orang beli 10 terus baru dibayar, kan bayar kan langsung pakai kartu dan sebagainya kayak gitulah. Udah gitu. Dia bikin canggih ribut itu sana, ternyata teman person yang sama juga langsung breakdown di sini. Kita sampai ketawa, ini gara-gara kalian yang pesen nih, jangan-jangan gara-gara aku pesen ya. Kamu pesen apa tadi? Aku pesen itu. Sama, aku juga pesen kayak gitu. Langsung diem langsung. Ya ada semacam error juga ternyata. Dia katakan, oh berhenti gitu, ternyata esnya habis. Nah, ternyata ini habis. Ya udah, kalau es habis udah berhenti semua, sekarang udah belum jadi. Iya, jadi dia harus selesai satu-satu ya. Kalau ininya nggak selesai, nggak terselesaikan masalahnya, berikutnya tuh nggak diem. Padahal di belakang udah flash order yang lain lagi, seperti itu berhenti brek. Gara-gara kamu nih kita semua nggak dapet. Karena sehari itu udah serving hampir 500, sehari itu udah serving 500 oh. Ya itu cerita terlucu tentang otomasi ya, otomasi pakai AI ya, pakai artificial intelligence. Ya, itu yang segala macam. Sesuatu yang kita nggak kebayang dulu bisa jadi seperti itu gitu ya. Adanya kan di film-film aja, film futuristik gitu. Sekarang kita masuk di situ, dan di China itu advance gitu ya. Walaupun teman-teman juga bilang, lebih seneng enak lihat bartender. Itu kan beda lagi ya. Lihat bartendernya bikin lebih enak. Lihatin robot, tangannya gini-gini gitu, robot semua gerak. Tapi sebenarnya kalau untuk rasa tetap aja ada sentuhan cinta. Ya. Balik lagi ke kunjungan tadi. Kalau nggak salah, Papa kemarin cerita juga itu pengelolaan sampah di situ. Nah, itu gimana tuh ceritanya, gimana tuh? Jadi ada apa? Kan tadi sudah dicanangkan pengen jadi livable city kayak gitu livable kan. city. Ya salah satunya adalah sampah itu jadi masalah juga kan. Jadi kayaknya sama di dunia ya, di mana-mana ya. Di Indonesia apalagi di Bandung. Iya. Nggak di Bandung aja, hampir semua kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya perusahaan yang berkaitan dengan masalah air sebenarnya itu bikin konsorsium dengan beberapa perusahaan lain untuk mengelola sampahnya itu. Tapi pengolahan sampahnya itu memang jadi pengolahan sampah seperti biasa lah, tapi pengolahan sampahnya itu dengan semacam, mungkin ada risetnya sendiri dan ada teknologinya sendiri dikembangkan sehingga memang tidak ada bau sama sekali. Jadi dia pengen air jaga kan. Nah, itu perusahaan itu sebenarnya perusahaan yang nanganin masalah air itu. Tapi kemudian mungkin dia melihat juga sampah jadi masalah, mungkin air banyak sampah, sehingga gimana sampah itu juga dikelola gitu loh, supaya airnya jadi bagus kayak gitu. Salah satunya ya, air yang masuk dan keluar lagi dari tempat itu harus kualitasnya harus sama, harus bersih gitu. Itu air masuk sama air keluar. Itu cita-citanya dari harapan mereka, yang standar mereka begitu. Sampahnya adalah salah satu juga yang harus dikelola gitu loh, berkaitan dengan sampah rumah tangga, sampah dari kota lah seperti itu. Nah, sampah itu segala macam sampah, dan itu semua dipilah dulu. Ada yang kemudian ada yang dan rata-rata memang banyaknya dipilah masuk ke insineratornya dengan sampai temperatur hampir 3000. Ya, jadi memang semua itu jadi hancur kayak gitu. Tapi itu jadi energi. Jadi mereka menyebutnya waste to energy. Itu di kita kan udah ada juga di Solo ya. Ya, yang pertama mungkin di Surabaya ya. Surabaya duluan ya, baru Solo. Ya. Nah, cuman ini memang jadi kayak taman. Oh gitu? Iya, jadi satu itu tempatnya cukup luas. Gitu, tanya tempatnya di mana? Ya, waktu kita mencanangkan proposal ini disepakati oleh kota, gitu, kota. Kemudian mereka menyediakan tanah untuk sebagai supportnya mereka. Kita menyediakan teknologinya.
kan semua investasinya semua di situ. Dan itu sampah hampir seluruh kota, seluruh Shanghai lah, Shanghai, itu bisa diambil. seluruh kota lah gitu ya. Dan itu kapasitasnya tuh hampir, mungkin bukan hampir ya, dilihat dari jumlah truknya, truk-truk sampah yang gede, yang sebenarnya yang gede-gedenya itu 50 truk seharinya kayak gitu. Yang masuk ke situ. Betul. Jadi ada pre-proses dulu. Pre-prosesnya itu dulu dilihat mana yang ada air, ada cairan yang seperti itu, kayak dipisahkan. Tapi juga ada yang terus dibeli prebiotik sendiri. Jadi teknologi, sentuhan teknologi kan untuk mengubah sampahnya itu supaya pembusukannya lebih diatur atau gimana. Kemudian nanti ada yang dibakar langsung, ada yang langsung juga dibakar, ada juga yang dapat diproses itu. Jadi proses itu lebih ke seleksinya dulu, kemudian ada yang diberi semacam difermentasi atau dikasih prebiotik seperti itu. Ada juga yang langsung dibakar seperti itu. Nanti masuk ke sana insinerator, dibakar. Dan kontrolnya itu karena dia bau itu tidak ada bau sama sekali. Nggak ada bau sama sekali ya? Bau sama sekali. Dan itu jadi semacam di atasnya itu dibikin kayak taman, itu posisinya agak lantai-lantai, tapi di atasnya nanti bawah itu adalah tempat stok sampahnya, tapi kemudian nanti ada taman, tempat kayak taman, ada burung dan sebagainya, jadi tempat rekreasi juga gitu. Orang nggak merasa bahwa itu tempat pembuangan gitu. sampah. Kalau di kita kan tempat pembuangan sampah, timbunan sampah kan, wah. Ya, jadi semacam tempat edukasi edukasi lingkungan juga. Environment education semua itu juga. Dijadikan environment education di sana. Nah, selain kapasitasnya yang lumayan besar untuk menangani sampah itu teknologi yang diterapkan juga, pembakaran juga canggih. Selain itu dijadikan energi juga ya. Energi itu dijual ke PLN lah, anggaplah seperti itu ya. Jadi dipakai masyarakat lah gitu ya. Selain juga dibuat pembakarannya mereka juga, tapi sebagian juga dijual juga seperti itu. Jadi bersisa gitu, ada lebihannya. Terus materi aset produknya selain itu sudah hancur kayak gitu, terus ada yang masih berupa padat, masih di bawah terkumpul, itu dijadikan menjadi bahan-bahan material untuk jalan, untuk paving block dan sebagainya. Itu dibikin cetak seperti itu. Yang bottom edge atau slug-nya lah, itu seperti itu dikatakan. Nah itu yang jadi hampir semua dari waste itu hampir semua pakai gitu. nggak ada yang tersisa. Terus kan ada asap, maksudnya ada buangan udaranya seperti itu pun juga ditangkap gitu, dibersihkan kayak gitu, sehingga udara yang keluar itu udara yang sudah memenuhi standar kebersihan udara seperti itu. Makanya bilang nggak ada bau sama sekali. Mungkin nggak sih kita bisa sampai begitu suatu saat? Itu proses mereka panjang. Kalau bisa lihatin foto itu sistem kontrol panelnya itu, jadi semuanya pakai CCTV, nah ini untuk menunjukkan sistem informasinya juga gitu, AI atau apalah kayak gitu. Kontrolnya itu, jadi kelihatan dari truk masuk, kemudian pembakarannya, suhu di pembakaran itu berapa, ini yang berapa, terus itu sangat panel kontrolnya. Panel kontrolnya itu luas banget. Kalau ada masalah tuh langsung mereka bisa langsung kayak gitu. Kontrol panel itu. Kebetulan, waktu itu pas kita lagi lihat itu, ada tanda semacam ada warning kayak gitu. Jadi dia lagi ngomong, akhirnya tinggal dia lihat itu dulu panel, lalu terus ngasih instruksi buat ini kalau ada sesuatu kayak gitu. Itu nggak kebayang sih. Di kita jadi penasaran, pengen coba lihat yang di Solo dan Surabaya. Nah, gitu. Katanya sih si perusahaan tersebut apa sih namanya, SUS atau apa gitu nama perusahaannya. Dia juga berusaha network ke kota-kota yang membutuhkan. Dan di Indonesia itu ada di Makassar katanya. Oh, malah di Makassar ya? Ada di ujung Padang Makassar. Nah, kita nggak sempat nanya gitu. Makassar tuh di mana, apakah itu sudah selesai atau masih baru? Itu kan masih baru, karena itu perusahaan juga masih baru. Baru. Iya. Kayaknya itu penting banget nggak sih, terutama di kita tuh di
ya Iya. kita Bandung lah ya, Ya, jadi yang sampahnya ampun banyak sebagian orang kasus menyebutnya itu sebagai renewable energy. renewable energy. Sebenarnya itu sampah ya, dari yang kemudian sampah kebutuhan ini beda sama sampah dengan di daerah rural ya, pertanian ya, daerah apa di pinggir ini sampah di daerah Perkotaan kota, ya. perkotaan itu. Nah, penanganannya memang agak Harus lebih rumit ya, kayak rumit. kita kan sampahnya masalahnya banyak banget kan gitu, dan apa namanya penumpukan sampah, pengangkutan dan sebagainya itu kan. Jadi ya itu mereka sampai pokoknya kapasitasnya sudah untuk sementara dia masih bisa tertutupi ya, untuk bisa menangkap dengan semua sampah dari Shanghai katanya kayak gitu. Kemudian ya itu jadi energi sebenarnya bisa dijual, jadi hampir semua jadi ya memang jadinya kota yang diharapkan jadi livable city itu memang jadi kelihatan programnya itu. Padahal inisiatif swasta loh ya, pemerintah mengatakan oke, tapi sebagai bentuk bagian dari inisiatif juga misinya pemerintah menyediakan lahan sebagai supportnya gitu. Iya, kita kenapa nggak bisa gitu ya? Apa yang masalah di kita? Itu biarkan pertanyaan dijawab sama orang-orang yang ini ya. Bisa, seeing is believing gitu. Jadi lihat dulu, oh ternyata bisa begini ya, bisa. Tinggal kan misalnya investasi di sana. Nanti kita lihat masalah itu kan, apakah itu masalah teknis, teknis bisa dibantu, misalnya itu apakah itu masalahnya mungkin masalah apa sosial atau masalah lainnya, sehingga ada bantuan harus itu policy. Kita mau tempat sampah mungkin orang nggak mau karena bau. Iya. Tempat itu tapi ini enggak gitu. Kalau waktu kita di Jerman kan, di Jerman tuh udah dari dalam rumah itu sampah tuh udah dipisahkan ya. Mereka sampai punya berapa kotak ya gitu ya. Setiap rumah tuh punya berapa kotak sampah beracun dan sebagainya. Beracun, sampah apa namanya, sampah tanaman apa itu sendiri, sampah kertas sendiri, sampah di kita kan masih sulit ya di situ. Jadi walaupun kita udah memisahkan, kita juga memisahkan kan ya. Cuman begitu sampai di tempat sampah, pembuangan sampah digabung sama mang sampah, jadinya bingung juga kita ya. Cuman sekarang yang kita bisa pisahkan sampah yang bisa dipungut oleh pemulung dengan sampah yang tidak bisa dipungut oleh pemulung, yang itu yang bisa kita pisahkan, sama yang sampah yang bisa ini ya reuse ya, sama yang reuse gitu. Nah sebenarnya mungkin support dari pemerintah juga sangat penting sih ya. Ya gimana pun juga itu kalau nggak bisa jalan kalau tidak ada support dari pemerintah, ada komitmen untuk mengarah ke sana. Tapi satu lagi nih, sama-sama visinya mereka sama gitu, visi mereka ke sini, dan mereka yang lain itu siap membantu gitu ya. Itu tadi ada dari sisi bisnis, ada sainsnya masuk. Bagus juga sebenarnya di kontrol yang sangat ketat itu, sepanjang pemerintahnya benar gitu ya. Ya kelihatannya pemerintah sudah memikirkan bagaimana untuk kehidupan masyarakatnya ya. Kayaknya sih. Mengharapkan livable city, coba gimana bisnis harus bisa berkembang, ini harus bisa berkembang, semua layanan harus berkembang. Tapi kotanya enak gitu. Iya. Kan waktu itu sempat ditanya juga, ada suatu banyak bangunan baru, tower baru gitu, terus ada sebagai ikonnya Shanghai sendiri ada menara terus yang bukan bulat kayak gimana, tower kayak gitu. Tak tanya kan, itu daerah baru ya untuk menunjukkan? Oh enggak katanya, itu daerah lama itu Shanghai. Loh kok kelihatannya baru sih? Ya itu semacam direnovasi ya, bukan renovasi ya, di rebuild ya seperti itu. Nah kebayang kan? Berarti itu kan daerah yang tadinya padat, daerah yang kondisinya dulunya adalah pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik mungkin kebayang kumuh dengannya tempat situ kan. Tempat yang perdagangannya lah di Shanghai-nya sendiri, kota lamanya itu dibangun lagi jadi lebih indah, taman ada dan sebagainya seperti itu. Nah orang-orang yang sana itu dikemanain gitu sebelumnya gitu. Nah itu kan kesulitan yang paling besar di kita ya. Kosnya kan terlalu tinggi untuk kita memindahkan orang.
Nah kalau di sana mungkin dengan model pemilikan lahan tidak ada, semua lahan milik. Komunis ya. Tapi kemudian orang difasilitasi untuk pindah tempat lain untuk seperti itu kan. Jadi pemerintahnya bisa memaksa orang untuk pindah gitu ya. Ya, tapi diganti dengan yang bagus gitu. Hampir semua yang negara-negara yang sosialisnya tapi sudah cukup maju, duitnya cukup ada kayak gitu, ya sejahteranya dirasakan bersama. Jadi sebenarnya sosialis ada bagusnya juga ya, sepanjang bener gitu ya. Ya. Salah nggak sih kita ngomong gitu? Itu kan kelemahan dari kapitalis kan sebenarnya. Orang kaya banget, orang miskin banget. Itu kan sisi bedanya. Kapitalis ya sama sosialis. Ya dikotominya lah, yang satu begini satu ini kayak gitu. Terus apa lagi Pak kira-kira oleh-oleh dari sana? Ya itu sih yang kelihatannya yang kita lihat, kemudian jajak sana melihat ya pada ujungnya berharap ada kolaborasi kerjasama. Jadi mereka open juga ya, maksudnya nggak dikungkung sendiri ya. Mereka terbuka dengan membiayai beberapa saintis untuk datang ke sana dari beberapa negara gitu ya. Terus dibiayai sama mereka memperlihatkan. Tidak saintis saja sih. Kalau lihat dari yang datang itu memang punya background sains ya, yang cukup kuat. Tapi mereka banyaknya sebagai decision maker, dari wakil pemerintah sana masing-masingnya ya yang datang ya, atau sebagai ketua inilah, direktur apalah dan sebagainya. Bukan di level yang sangat high level gitu, tapi yang mediumnya lah kayak gitu, tapi punya peran lah, baik itu di perguruan tinggi ataupun juga mungkin di departemen kebijakannya untuk kebijakan. Iya. Ya walaupun mereka sangat tertutup, komunikasi susah ya. WA susah ya. Jadi tapi ini ya mereka sangat maju ternyata ya, sangat maju. Ada semacam kontrol lah dari pemerintah. Kontrol pemerintahnya kuat, sangat kuat gitu ya. Ada kontrol dari pemerintah ya, seperti tidak bebasnya gitu. Kalau di Indonesia kan bebas ya. Jadi hampir semua bebas. Open WR, open Windows, open door, semua bebas, mau ngapa-ngapain bebas. Gelombang masuk siaran luar negeri masuk gitu aja, ke sana kan enggak ya. Nggak bisa dilihat sana. Oke, banyak banget ceritanya. Lama kita cerita menarik banget, di luar bayangan kita. Ini ngomongin low carbonnya tadi. Low carbon ya, low carbon, energi berkembang kemana-mana. Tidak bisa ini kalau tidak ada support dari banyak ya, dari pemerintah, sainsnya, dari bisnisnya. Jadi semuanya harus terintegrasi ya. Financingnya juga harus ini ya. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri, itu kalau sendiri-sendiri itu sulit jalannya. Jadi perlu sesuatu yang bisa menjahit stakeholder itu ya, beberapa kepentingan itu ya. Iya. Dengan arah yang sama. Dengan arah yang sama, jalannya sama, dan nggak saling menghujat sama-sama. And everybody is happy gitu. Everybody is happy, bisnisnya happy. Ya pemerintah juga. Pemerintah pasti happy, masyarakat ya happy ya. Nggak ada yang ditinggal gitu ya. Dapat kenyamanannya juga masyarakatnya kan kayak gitu ya. Menikmati kotanya dan industrinya jalan gitu ya. Mudah-mudahan negara kita suatu saat bisa seperti itu juga gitu, kota kita lah gitu minimal. Ya, untuk kasus khusus berkaitan dengan kayak tadi ya teknologi baru, sesuatu yang ini memang kita harap yang ini konteks itu ya ada support lah. Mungkin sebagai itu salah satu contoh yang cukup bagus penanganannya ya, tata laksananya, pelaksanaannya, implementasi dan mulai dari hulu ke hilir sih sebenarnya, mulai dari inventornya sampai ke implementasinya itu terintegrasi, bekerja sama, sehingga
masyarakatnya bisa menikmati hal itu gitu ya. Oke, harapannya sih Harapannya gitu, mudah-mudahan suatu saat kita juga bisa kayak gitu. bisa. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi.